Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film bertema ulo-ulonan berjudul Anaconda Ellen yang dirilis pada tahun ini. Jadi adik-adik dan om-om, film ini menceritakan tentang munculnya ular raksasa akibat eksperimen sebuah perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Cepat atau lambat, ular itu pun mulai menyerang perkotaan dan memburu setiap manusia yang ada di hadapannya. Tetapi ternyata bukan cuma ular saja, melainkan ada hewan yang lebih menyeramkan lagi. Lalu, apakah hewan tersebut? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan munculnya ular berukuran yang sangat besar mulai menyerang perkotaan, dan bahkan ular ini merambat ke pergunungan. Sementara itu di sisi lain, seorang anak bernama Nini sedang menenangkan ayahnya bernama Hanji yang menderita kelainan. Meskipun begitu, Han tetap rajin mengantar putrinya setiap pagi ke sekolah sambil membawa tabung gas dagangannya. Setelah mengantar putrinya ke sekolah, Hanji lalu pergi ke warung dan tidak sengaja melihat ular kecil-kecil di sana. Namun, pemilik warung bernama Le Rondo tak percaya dan malah mengusir si ayah. Sampai akhirnya Le Rondo melihat sendiri ada ular di mangkuk dagangannya. Tidak hanya itu saja, ular dengan ukuran besar juga tiba-tiba muncul dan menyerang orang-orang di warung tersebut. Sementara itu, Hanji pergi ke sekolah anaknya yang pertama bernama Sisi untuk memberikan HP barunya. Tetapi di sana, Sisi mendapatkan ejekan dari teman-temannya karena HP yang dibelikan oleh ayahnya itu HDC. Apalagi Sisi ini juga terlihat malu dengan keadaan ayahnya tersebut. Tak sampai di situ saja, Sisi juga kembali dikerjai oleh temannya menggunakan ular mainan. Ketika Sisi mulai marah dan menyerang teman sekelasnya itu, tak disangka seekor ular raksasa muncul sehingga membuat murid-murid lari ketakutan. Sementara itu di jalanan, Hanji terjatuh dari sepedanya setelah terdapat retakan di aspal. Ternyata retakan itu disebabkan oleh ular raksasa yang mulai turun ke jalanan. Seketika orang-orang pun langsung lari ketakutan mencari tempat berlindung. Begitu pula dengan Hanji yang segera pergi ke sekolah Sisi dan membantu putrinya itu untuk menyelamatkan diri. Sedangkan di sisi lain, Nini tidak sengaja menemukan kadal hijau dan memasukkannya ke dalam tasnya. Lalu di saat yang sama, seekor ular gede nemen terlihat mengincarnya dan siap untuk melahapnya. Untung saja, Hanji datang tepat waktu dan membawa dua putrinya itu ke tempat yang aman. Di tengah pelarian mereka, ketiganya terpojok serta tak menemukan jalan lain. Jadi, mereka pun bersembunyi di samping tong sampah. Dan ketika ular itu hampir menemukan mereka, tiba-tiba puluhan peluru dari tim militer mengenai ular tersebut. Namun, karena sisi ular tersebut terbuat dari herbal, maka peluru itu pun tak mampu melukai ular itu sedikit pun. Bersamaan dengan itu, kakek bernama Bagong menghampiri Hanji serta kedua putrinya dan membawa mereka ke sebuah gedung yang dijadikan markas untuk persembunyian si kakek bersama Le Rondo, pria bernama Mandon, dan orang-orang lainnya.
Di tempat lain, perusahaan Blue Mountain Group ternyata menjadi dalang dari terjadinya kejadian ini. Jadi pemilik perusahaan Blue Mountain berencana menjadikan kota Xiangyang sebagai resort wisata, di mana mereka akan memperlihatkan ular-ular piton. Namun sayangnya, terdapat kebocoran di tempat penelitian sehingga sampel biologisnya lolos dari fasilitas dan memicu bencana besar ini. Ditambah lagi, ular-ular penelitian mereka menjadi sangat kuat dan tak terkendali. Karena hal inilah, pemilik perusahaan pun membunuh si peneliti karena lalai. Sementara itu di markas, Hanji dan yang lainnya mendengar pemberitahuan dari perusahaan Blue Mountain yang meminta para warga kota agar mendatangani surat izin pembongkaran kota Xiangyang. Dengan begitu, mereka akan membantu para warga keluar dari kota tersebut. Hal ini pun memicu perdebatan yang lain karena sebagian ingin mengikuti perintah perusahaan, sedang sebagian lagi ingin mempertahankan hak tanah mereka. Oleh karena itu, banyak warga yang melakukan protes di depan kantor perusahaan. Namun, bos perusahaan malah dengan sengaja mengaktifkan sonar suara yang mengganggu ular-ular raksasa sehingga membuat makhluk itu mulai mengamuk di perkotaan. Orang-orang yang ikut demo pun langsung lari ketakutan, termasuk Hanji dan dua putrinya. Sisi lalu berhasil masuk ke markas terlebih dahulu, sedangkan Han dan Nini tertinggal di belakang. Namun di situ, Mandon segera mengunci pintu markas serta menahan Sisi, sehingga Han dan Nini pun tak bisa masuk. Lalu, karena ular raksasa itu semakin dekat, Han kemudian menyembunyikan Nini di balik tong sampah. Sementara Han sendiri sebisa mungkin melawan ular raksasa tersebut. Han lalu menggunakan apapun sebagai senjatanya untuk melawan si ular, namun upaya itu nihil. Dan ketika Han mencoba bersembunyi di balik mobil, Nini muncul menggunakan pemadam api dan langsung menyemprotkannya ke ular tersebut. Alhasil, pandangan ular itu pun terganggu dan keduanya mengambil kesempatan itu untuk kabur lalu masuk ke dalam markas yang sudah dibukakan oleh kakek Bagong. Lalu, karena sekarang mereka tak tahu harus kemana dan tak ada jalan keluar lagi, Bagong pun ingat kalau ia punya teman yang merupakan pilot helikopter. Jadi ia pun menghubungi temannya untuk menjemput mereka. Dan tak menunggu lama, Bagong, Man, Le Ron, Han, dan kedua putrinya pun langsung pergi ke atas gedung untuk menunggu helikopter. Saat helikopter itu tiba, mereka lalu menyalakan kembang api untuk menandai keberadaan mereka. Namun sayangnya, tepat saat helikopter itu akan mendarat, ular gede nemen muncul dan melahap helikopter tersebut. Han pun menggunakan kembang apinya untuk mengalihkan perhatian makhluk besar itu, sedang yang lain mencoba melarikan diri. Setelah itu, Han juga menuruni gedung menggunakan tali, tetapi ular itu mengetahui keberadaannya dan mencoba memburu Han sampai membuatnya terjatuh. Untungnya, Bagong dan yang lainnya segera muncul menggunakan mobil untuk membawa Han pergi. Meskipun begitu, makhluk itu tetap mengincar Han dan yang lainnya. Selang tak lama, mobil yang membawa Bagong serta yang lainnya berhasil lolos dari kejaran si ular. Mereka kemudian pergi ke pedesaan dan mendapati kereta yang sedang berhenti. Jadi, mereka pun langsung masuk ke dalam kereta dan karena dulu Bagong ini pernah menjadi mamang racing, jadi ia pun mengaku bisa mengendarai kereta itu. Nini lalu menemani Bagong untuk menyalakan mesin keretanya. Nini juga memamerkan kadal yang tadi pagi ia temukan. Namun, Bagong sedikit terkejut karena kadal itu sudah tumbuh lumayan besar dalam waktu yang sebentar. Sementara Ita di dalam gerbong, Han dan yang lainnya mendapati kalau ada warga lain yang juga sedang bersembunyi di dalam gerbong. Untungnya, Bagong berhasil menyalakan mesin keretanya sehingga mereka bisa meninggalkan kota tersebut. Di waktu yang sama, Han serta yang lainnya melihat seorang misterius menggunakan topeng berjalan ke arah gerbong mereka. Han pun langsung memukul orang tersebut sampai terjatuh. Tapi ternyata orang itu mengaku sebagai peneliti perusahaan Blue Mountain. Hal ini tentunya memicu amarah orang-orang dan menyalahkan peneliti tersebut atas kejadian ini.
Namun, si peneliti itu mengaku kalau ia juga menjadi korban karena para petinggi perusahaan mulai angkat tangan dan menyalahkan keadaan ke para peneliti. Lalu, tujuan kedatangan peneliti itu karena ada sampel eksperimen lain yang berhasil kabur dan itu adalah kadal. Sebelumnya, peneliti itu juga melacak keberadaan kadal tersebut, lalu akhirnya berakhir ke dalam kereta ini. Dan ternyata kadal yang ditemukan oleh Nini ini adalah kadal eksperimen perusahaan yang selama ini peneliti itu cari. Jadi, si peneliti pun menyuruh Nini agar cepat membunuh kadal tersebut. Namun si Nini ini menolak untuk membunuhnya karena ia percaya kalau kadal ini sudah jinak. Hal itu pun memicu keributan sampai akhirnya muncullah ular gede nemen di dalam kereta. Seketika, orang-orang pun langsung berpindah ke gerbong lain dan meninggalkan Han, Nini, dan Sisi di gerbong yang ada ularnya. Untungnya, Bagong datang tepat waktu lagi untuk mengusir ular itu menggunakan api. Sedangkan penumpang lain menemukan puluhan ular yang masih belum bermutasi di gerbong yang lain. Di waktu yang sama, pemimpin perusahaan kembali mengaktifkan sonar suaranya sehingga memicu ular-ular serta kadal terganggu dan mengamuk. Alhasil, terjadilah duel maut antara ular raksasa dengan kadal yang kini tumbuh menjadi sangat besar. Di dalam duel ini, kadal-kadal kalincet itu menggigit ular sekencang mungkin dan mengalahkannya. Namun setelah itu, kadal tersebut kabur meninggalkan Nini lewat jendela. Sementara itu lagi, penumpang lain mengira kalau kadal raksasa itu sudah menggila. Jadi mereka dengan sengaja melepaskan kaitan gerbong depan dan belakang. Sedangkan di sisi lain, Bagong menyuruh Han, Sisi dan Nini dan Lekron untuk naik ke atas gerbong. Sementara ia membunuh puluhan ular yang ada di dalam gerbong ini. Han serta yang lain lalu berjalan menuju gerbong depan dan melompati gerbong yang mulai terpisah. Meskipun Han cukup kesulitan saat melompat karena gerbong sudah tertinggal jauh, tapi akhirnya Han berhasil dan berkumpul kembali dengan yang lain. Han, Sisi, Nini, dan Lekron lalu bergabung dengan penumpang lain. Namun Sisi tak bisa menahan emosi karena para penumpang itu sengaja memisahkan gerbong mereka. Sementara itu di tempat lain, pemimpin perusahaan melihat kadal raksasa mulai mengamuk. Bukannya mengambil tindakan yang baik seperti makan, ia malah justru menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan seluruh kota Xiangyang agar seolah-olah terjadi bencana alam. Kita kembali lagi ke Han dan yang lainnya. Di situ si peneliti perusahaan kemudian memberitahu yang lain kalau pemimpin Blue Mountain akan menghancurkan kota Xiangyang. Maka dari itu, mereka harus mengabarkan ke kota lain kalau kota Xiangyang membutuhkan bantuan mereka. Tapi sayangnya, pemimpin perusahaan juga memutus sinyal komunikasi para warga agar para warga ini tidak bisa ngomong ke sapa-sapa. Dan satu-satunya alat komunikasi yang bisa digunakan ada di laboratorium Blue Mountain yang berada di dekat Gunung Piton. Di waktu yang sama, tiba-tiba mereka diserang oleh ular raksasa lain. Jadi mereka pun segera lari ke tempat yang aman, tapi tidak dengan Han. Ia lalu menitipkan dua putrinya ke Lekron, sedang dirinya berupaya mengalihkan perhatian ular raksasa itu. Han kemudian menggunakan kembang api untuk memancing perhatian ular. Dan saat kereta itu mulai mendekati goa, ia lalu melompat sehingga ular itu pun menabrak dinding goa. Lalu, tak lama kemudian, kereta berhenti dan ternyata Hanji yang masih selamat muncul dari bawah kereta.
Han, Nini, Sisi, dan Leron lalu melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki dan memutuskan untuk pergi ke Lab Blue Mountain yang berada di dekat Gunung Piton. Saat mereka memasuki lab itu, Han menemukan sebuah serum berwarna hijau yang diduga sebagai obat yang disuntikan ke ular-ular penelitian. Sementara itu di tempat lain, pemimpin perusahaan mendapati kalau Han dan yang lainnya sudah masuk ke dalam labnya. Jadi ia pun menyuruh pasukannya untuk menyerang mereka. Han dan yang lainnya pun sadar akan kedatangan para musuh. Jadi Han dan Leron mencoba untuk menghadapi mereka, sedang Sisi dan Nini mencari alat komunikasinya. Kemudian saat Sisi dan Nini sedang mencari alat komunikasi, mereka mendapati ular raksasa yang sedang tertidur. Tapi sayangnya, Sisi di situ tidak sengaja menjatuhkan kaleng yang akhirnya membangunkan ular itu dan menyerang keduanya. Sementara itu di sebelah sana, ular raksasa lain juga hampir menyaplok Han. Namun pasukan Blue Mountain langsung melakukan serangan tembakan beruntun yang akhirnya mengenai perut Han. Dan ketika Han sudah tak ada tenaga lagi untuk bangkit, ia dengan sengaja menyuntikkan serum ke tubuhnya. Seketika itu juga, Han pun menjadi sangat kuat dan tak tertandingi. Bahkan peluru senjata pun tak mempan di tubuhnya. Han kemudian berlari dan melompat ke arah si pemimpin, lalu lanjut menggigit lehernya. Di samping itu, Leron pergi ke tempat Sisi dan Nini berada untuk menolong mereka. Untungnya, walaupun mereka sempat kewalahan menahan ular raksasa, Sisi akhirnya berhasil menyambungkan kabelnya sehingga alat komunikasi berhasil tersambung dan langsung digunakan untuk meminta tolongan. Sementara itu, Han juga segera pergi ke tempat dua putrinya berada dan melawan ular besar itu. Namun, Han kini sudah dipengaruhi oleh obat serum hingga membuat matanya merah dan menjadi lebih barbar. Han lalu menahan pintu agar ular raksasa itu tidak bisa masuk ke dalam ruangan mereka. Sedang Sisi, Nini, dan Leron keluar dari ruangan itu melalui jendela. Setelah mereka berhasil keluar dari gedung itu, seekor ular dengan ukuran yang sangat-sangat besar muncul. Di saat itulah, pemimpin perusahaan dan asistennya hendak mengaktifkan sonar suara agar ular-ular semakin menggila. Tetapi ular dengan ukuran besar itu tak bisa lagi dikendalikan dan dengan segera malah melahap si pemimpin dan si asistennya. Ular itu kemudian berniat untuk menyerang Sisi dan Nini serta Leron. Tapi akhirnya kadal raksasa kembali muncul dan melawan ular tersebut. Karena kedua makhluk itu sama-sama kuatnya, pertarungan pun menjadi imbang dan keduanya mati bersama. Lalu, tak lama kemudian, helikopter penyelamat tiba untuk menolong para penyintas. Film ini lalu ditutup dengan keadaan kota yang kembali hidup dan menjalani hari-hari seperti biasanya. Tak hanya itu saja, Han juga ternyata masih selamat dan kembali jualan tabung gas. Sedang Sisi kini tak lagi malu untuk mengakui kalau Han adalah ayahnya. Dan Han adalah ayah terhebat. Oke, itulah alur cerita film Anaconda Ellen. Semoga kalian terhibur dengan alur yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.